The Health Insider, Quality of Life. Hai Insider, di video kali ini saya akan membahas tentang sindrom Tourette. Fenomena sindrom Tourette atau biasa disebut Tourette syndrome pertama kali dilaporkan oleh Dr. Jean-Marc Gaspard-Itard pada seorang wanita Prancis berusia 26 tahun. Selanjutnya, George Bird melaporkan 50 penderita tik motorik dan ekolalia pada tahun 1885. 60 tahun setelah Itard mempublikasikan kasus itu, George Gilles de la Tourette mempublikasikan artikel tentang 8 penderita tik motorik atau vokal, dan ia menamai sindrom ini maladi atau illness of tick. Di kemudian hari, sindrom ini dikenal sebagai sindrom Tourette. Nah, sebenarnya apa sih sindrom Tourette itu? Melansir dari WebMD, sindrom Tourette adalah masalah pada sistem saraf yang menyebabkan orang membuat gerakan atau suara tiba-tiba, yang disebut tics, yang tidak dapat mereka kendalikan. Misalnya, seseorang dengan Tourette mungkin berkedip atau berdehem berulang kali. Beberapa orang mungkin melontarkan kata-kata yang tidak ingin mereka ucapkan. Sebuah studi CDC menggunakan data yang dilaporkan orang tua menemukan bahwa 1 dari setiap 0,3% anak usia 3-17 tahun di Amerika Serikat telah menerima diagnosis Tourette syndrome. Ini adalah sekitar 174.000 anak pada 2016 sampai 2019. Di antara anak-anak yang didiagnosis dengan Tourette syndrome, 5 dari 6 atau 83% juga telah didiagnosis dengan setidaknya satu gangguan mental, perilaku, atau perkembangan tambahan. Di antara anak-anak ini, yang pertama 61% memiliki masalah kecemasan, yang kedua 52% menderita ADHD, yang ketiga 34% memiliki masalah perilaku, seperti gangguan pemberontakan oposisi atau ODD atau gangguan perilaku. 34% memiliki ketidakmampuan belajar, 26% mengalami keterlambatan perkembangan, 21% memiliki gangguan spektrum autisme, 20% mengalami depresi, 15% memiliki masalah bicara atau bahasa, 8% memiliki cacat intelektual. Tidak banyak yang mengetahui bahwa Attention Deficit Hyperactive Disorder dan Tourette Syndrome adalah dua kondisi yang terpisah. Tetapi, keduanya memiliki beberapa kesamaan. Mereka sering mulai pada usia yang sama, dan dalam beberapa kasus anak-anak dapat memiliki kedua kondisi tersebut. Gejala utama sindrom Tourette adalah gerakan atau suara berulang, yang disebut tics, yang tidak dapat dikendalikan seseorang. Terkadang, anak-anak dengan ADHD dapat memiliki gejala yang sangat mirip dengan tics. Mereka mungkin gelisah atau membuat suara acak jika mereka bersikap konyol. Tics dari sindrom Tourette berbeda dari gerakan atau suara yang mungkin dibuat oleh anak-anak dengan ADHD. Mereka hampir selalu melibatkan gerakan atau suara wajah atau bahu yang cepat dan berulang, yang terjadi dengan cara yang sama setiap saat. Seringkali anak-anak dengan ADHD tidak memiliki gerakan seperti tics. Sebaliknya, mereka mengalami kesulitan untuk tetap fokus atau memperhatikan. Mereka mungkin mudah terganggu atau memiliki masalah untuk tetap teratur. Beberapa artis luar negeri memiliki sindrom Tourette. Pada akhir Februari, saat tampil di Frankfurt, Jerman, sang musisi Lewis Capaldi mengalami gejolak kondisinya saat membawakan lagu penutupnya Someone You Love. Saat ini mencoba untuk melewati bridge dan chorus terakhir. Para penggemarnya membantunya menyanyikan chorus terakhir dari lagu tersebut. Tak hanya Lewis Capaldi, sosok musisi asal Amerika Serikat yaitu Billie Eilish juga mengidap sindrom Tourette. Selama wawancara dengan David Letterman untuk serial Netflix-nya, penyanyi Billie Eilish membuat gerakan tiba-tiba memutar kepalanya dan membuka mulutnya. Melansir dari Cleveland Clinic, penyebab pasti sindrom Tourette atau TS tidak diketahui. Kondisi ini cenderung diturunkan dalam keluarga, jadi gen mungkin berperan. Masalah dengan bagaimana otak Anda memetabolisme neurotransmitter juga dapat menyebabkan TS. Neurotransmitter seperti dopamin adalah bahan kimia di otak yang mengatur perilaku dan gerakan. Tidak ada penanganan definitif untuk sindrom Tourette.
tetapi pengobatan ditujukan meringankan gejalanya. Umumnya, obat-obatan psikotik akan diberikan kepada pengidap. Hal ini bertujuan untuk menurunkan kadar dopamin dalam otak sehingga pengidap bisa mengontrol tics. Studi terbaru menunjukkan keuntungan pemberian obat-obatan anti kejang seperti topiramat pada pasien sindrom Tourette. Sedangkan untuk sindrom Tourette terkait dengan kondisi psikologis, penanganan terapi kognitif dan kebiasaan dapat dilakukan untuk meredakan gejala dan membantu pengidap menangani dampak psikologis. Nah, Insiders, itu tadi adalah pembahasan tentang sindrom Tourette. Sekian dari The Health Insiders. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you!